Saudara-saudara, kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan mengenal Roh Kudus. Pagi ini kita akan secara khusus melihat bagaimana Roh Kudus menghasilkan buah yang kita kenal sebagai buah roh. Ya, dan Roh Kudus menghasilkan buah ini di dalam diri orang percaya. Ini kata kunci ya. Roh Kudus menghasilkan buah ini di dalam diri orang percaya. Jadi buah ini nantinya akan ditampilkan atau perform oleh orang percaya. Ya. Ketika kita membahas Roh Kudus dan buahnya, atau Roh Kudus dan buah roh, maka sekali lagi yang disasar adalah bagaimana orang-orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang disertai oleh Roh Kudus, ya, itu seharusnya, ini kata kunci kembali, seharusnya menghasilkan buah roh. Ya, itu dulu ditangkap pendahuluannya. Kalau pendahuluan ini ditangkap dengan benar, maka nanti sepanjang khotbah akan menjadi mudah kita mengerti pembahasan ini. Nah, ketika Roh Kudus menyertai orang percaya, ketika Roh Kudus hadir di dalam diri orang percaya, maka orang percaya seharusnya menghasilkan buah pertobatan, buah akibat disertai Roh Kudus yang kita kenal sebagai buah roh. Jadi yang menghasilkan buah roh ini siapa? Orang percaya. Kita semua di sini adalah orang percaya. Ini istilah teknis, ya. Orang percaya, orang yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Dan ketika Yesus naik ke sorga, janjinya memberikan rohnya yang kudus, itu sudah dipenuhi oleh Yesus. Dan roh yang kudus itu hari ini menyertai setiap orang percaya. Sehingga orang percaya seharusnya menghasilkan buah roh dalam keseharian mereka. Apa saja buah roh itu? Ya, walaupun ini bukan semacam daftar yang tetap ya. Ya, orang bilang ada 9 buah roh. Pada dasarnya ketika Paulus menuliskan ini mungkin sifatnya mewakili. Jadi bukan berarti buah roh itu hanya ini, bukan, tetapi mewakili. Ya, kita baca saja Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya. Sekali lagi, daftar yang ada, daftar yang Paulus berikan di sini bukanlah daftar yang tertutup. Artinya bukan buah roh itu tidak hanya ini. Ya, buah yang dihasilkan oleh hadirnya Roh Kudus dalam diri kita itu seharusnya melingkupi semua area. Pikiran yang baik, pikiran yang positif, itu juga termasuk buah roh. Karena ketika Roh Kudus memenuhi kita, Paulus penulis yang sama dalam kitab Filipi juga berkata, segala yang baik, segala yang kudus, semua yang disebut kebajikan, apa yang patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Ya.
Nah, saudara-saudara, next, tujuan dari sebuah pertobatan, tujuan dari sebuah pertobatan ialah supaya orang yang bertobat itu menghasilkan buah roh. Itu yang tadi di awal saya katakan, buah pertobatan. Ketika seorang menerima Yesus sebagai sebagai juru selamatnya, maka Roh Allah hadir di dalam diri orang itu. Ya. Karena janji Yesus berlaku bagi semua orang yang sudah menerima Dia, yang sudah menerima keselamatan di dalam namanya. Ketika saya menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi saya, ketika saya lahir baru, ketika saya mengalami pertobatan, maka Roh Allah juga hadir di dalam diri saya. Karena Yohanes, di dalam kitab Injil Yohanes, Roh Kudus itu adalah roh yang diutus oleh Bapa di dalam nama Yesus untuk menginsafkan kita akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Kita diinsafkan, disadarkan. Roh Kudus yang sama juga mengajari kita tentang segala hal yang harus kita ketahui. Roh Kudus yang sama juga mengingatkan kita. Oleh karena itu, ketika kita bertobat, ketika kita lahir baru, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh yang kudus itu juga hadir di dalam diri kita. Nah, ketika Roh itu hadir di dalam diri kita, Dia memimpin kita, Dia menuntun hidup kita, Dia mengajari kita dari hari ke hari, Dia mengingatkan kita tentang dosa, Dia mengingatkan kita tentang kebenaran, Dia mengingatkan kita tentang dampak dari dosa atau penghakiman. Dalam proses itu, setiap orang percaya seharusnya menghasilkan buah roh. Jadi sekali lagi, buah roh ini adalah peran Roh Kudus menginsafkan kita. Buah roh ini adalah peran Roh Kudus mengingatkan kita. Peran Roh Kudus mengajari kita. Dari semua karya Roh Kudus ini, kita pada akhirnya menghasilkan buah roh itu. Ya kan? Ketika kita emosian, tidak bisa mengendalikan diri, Roh Kudus menginsafkan kita bahwa itu dosa. Kan begitu kan? Roh Kudus mengajari kita bahwa itu tidak pantas bagi orang percaya. Lalu ketika kita tunduk kepada Roh Kudus, maka lahirlah dalam diri kita yang namanya kesabaran. Betul? Tapi sebaliknya, kalau kita melawan Roh Kudus, kita tidak mengindahkan Roh Kudus, maka buah roh itu tidak akan lahir. Jadi buah roh itu bukan sesuatu yang serta-merta diberikan kepada kita. Buah roh itu adalah hasil dari dialog kita dengan karya Roh Kudus. Waktu Roh Kudus menginsafkan saya akan dosa, ya kan? Saya biasanya suka nyolong, mencuri. Lalu Roh Kudus menginsafkan saya bahwa itu dosa. Roh Kudus mengajari saya tentang firman Allah, bahwa sebagai ganti mencuri seharusnya kita bekerja. Ya kan? Roh Kudus mengingatkan saya tentang firman Allah yang lain, bahwa mencuri itu adalah kejijikan di hadapan Allah. Lalu saya menyadari itu, saya menerima semua karya Roh Kudus dalam diri saya. Muncullah di dalam diri saya apa yang dinamakan dengan penguasaan diri. Betul? Jadi buah roh itu adalah hasil dari dialog roh saya dengan karya Roh Allah di dalam diri saya. Dialog itu bisa mengakibatkan dua hal. Bisa menciptakan buah roh, bisa juga menjauhkan kita dari Tuhan. Buah roh akan lahir ketika kita tunduk kepada semua karya Roh Kudus dalam diri kita. Sebaliknya, kita akan menjauh daripada Allah ketika kita melawan semua karya Roh Allah dalam diri kita.
Ketika kita melawan pada waktu Roh Kudus menginsafkan kita, kita melawan. Pada waktu Roh Kudus mengingatkan kita tentang kebenaran, kita melawan. Pada waktu Roh Kudus mengajari kita, kita melawan. Maka tidak akan ada yang namanya buah roh. Sebaliknya, ketika saya tunduk pada Roh Kudus yang menginsafkan akan dosa, ketika saya tunduk pada waktu Roh Kudus mengingatkan saya akan kebenaran, ketika saya tunduk pada waktu Roh Kudus mengajari saya tentang kebenaran, maka lahirlah yang dinamakan dengan buah roh. Jadi buah roh ini bukan sesuatu yang serta merta, bukan. Itu sebabnya jangan heran kalau kita menemukan ada orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi tidak tampak sedikit pun bahwa di dalam dirinya ada buah roh. Heran jangan, jangan heran. Jangan heran, saudara. Karena apa? Karena itu tadi, buah roh ini adalah dialog. Kalau saya tunduk kepada Allah, tunduk kepada Roh Kudus, maka hasilnya buah roh. Tapi kalau saya menentang roh Allah, tidak akan ada buah roh di dalam diri saya, saudara. Ini penting. Jangan menganggap kalau kita menjadi orang percaya, tiba-tiba aja buah roh ini memenuhi kita. No. Tidak. Bagaimana seorang bisa memiliki kasih kalau dia melawan kehendak Allah? Betul? Bagaimana seseorang bisa bersuka cita kalau kekhawatiran terus di dalam dirinya? Bagaimana orang penuh damai sejahtera kalau dia tidak percaya kepada pemeliharaan Allah? Kita nggak akan damai. Bagaimana seorang bisa sabar kalau dia hanya mengikuti egonya dalam dirinya? Doa pagi, Tuhan berikan saya kesabaran hari ini. Kalau Anda minta kesabaran, Tuhan berikan apa? Iya dong. Iya kan? Anda lulus, saya mau lulus, Anda mau lulus, mengikuti apa? Tes. Iya kan? Makanya ada yang dinamakan di pemerintahan tuh apa? Proper test. Apa itu namanya itu? Sebelum orang menjabat sebagai Kapolri, dia harus mengikuti tes itu. Gak bisa serta-merta jadi Kapolri. Sama dengan kita. Tuhan berikan saya kesabaran, maka Tuhan akan menghadapkan Anda dengan orang-orang yang sangat menjengkelkan Anda hari itu. Makanya hati-hati berdoa. Jangan supaya tampak rohani di hadapan malaikat. Kita minta Tuhan, berikan saya keteguhan hati. Oh iya dong. Tuhan jawab, yes anakku, saya akan berikan Anda keteguhan hati. Untuk hatimu menjadi teguh, maka harus ada badai yang menggoyang. Kan gitu kan? Loh, benar apa enggak? Harus ada badai yang menggoyang, tegunda kan gitu kan? Haleluya. Ya, next, bro. Kita mau belajar ini. Perhatikan beberapa kalimat sebagai kesimpulan dari pembahasan ini. Orang percaya akan menghasilkan buah roh apabila mereka mau dipimpin oleh Roh Kudus. Itu penting. Seperti tadi saya katakan, kalau orang tidak mau dipimpin Roh Kudus, tidak akan ada buah roh dalam diri mereka. Tidak akan. Buah roh bukan sesuatu yang serta-merta hadir dalam diri kita. Buah roh adalah hasil dialog saya dengan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus memberikan kepada saya pengajaran, saya berdialog. Mau nggak saya tunduk pada pengajaran itu? Kalau saya tunduk, buah roh ada dalam diri saya. Jadi buah roh itu adalah ketika seseorang percaya dipimpin oleh Roh Kudus dan orang itu mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ini penting sekali. Ya. Galatia 5 ayat 16, maksudku hiduplah oleh roh dan kamu tidak akan menuruti
Jangan kita cuma nyanyi tuh, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Tapi sorry ya, aku nggak mau taat. Nggak bisa, saudara. Ketika kita katakan Roh Kudus hadir di tempat ini, kita siap dipimpin oleh Roh Kudus. Sepakat? Ketika orang mau dipimpin oleh Roh Kudus, lahir buah roh. Itu dia. Jadi kembali lagi seperti beberapa minggu yang lalu yang saya katakan ketika pertama kali kita membahas tentang Roh Kudus, semua kembali kepada diri kita. Semua kembali kepada pilihan kita. Allah memberikan kebenarannya melalui khotbah, melalui firman Tuhan, melalui Alkitab, melalui pembacaan rutin setiap hari. Tetapi apakah firman itu akan berfungsi bagi kita atau tidak, itu tergantung pada diri kita masing-masing. Kita mau nggak dipimpin oleh Roh Allah melalui firman itu? Ya, itu yang pertama. Orang percaya akan menghasilkan buah roh apabila mereka mau dipimpin oleh Roh Kudus. Berikutnya saudara, buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya itu merupakan perwujudan kembali kehidupan Kristus dalam diri orang percaya. Maksudnya seperti ini. Yesus sudah naik ke sorga, betul? Ketika Yesus naik ke sorga, firman Allah berkata dia tidak mau meninggalkan kita sebagai yatim piatu di dalam area rohani kita. Maka dia memberikan rohnya yang kudus. Nah, ketika orang percaya tunduk kepada roh yang kudus, muncul buah roh. Buah roh ini adalah perwujudan dari karakter Kristus di dalam diri orang percaya. Itu maksudnya, saudara. Ya. Oleh Paulus dikatakan yang pertama tadi buah roh itu kasih. Apakah Kristus adalah seorang yang penuh kasih? Kita harus mengatakan ya, betul? Ya, apakah Kristus adalah orang yang penuh dengan sukacita? Kita harus mengatakan ya. Karena memang kalau kita belajar dalam kehidupan Kristus, Yesus memang adalah pribadi yang bersukacita. Apakah Yesus adalah pribadi yang penuh damai sejahtera? Ya. Pada waktu dia di Taman Getsemani, sebenarnya dia begitu gentar, tetapi kegentaran itu dikalahkan menjadi damai sejahtera ketika dia berkata, bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Damai sejahtera. Apakah Yesus adalah orang yang penuh dengan kesabaran? Ya. Ketika dia bertemu dengan perempuan Samaria yang punya istri 7 dan ketujuh-tujuhnya bukan suaminya, yang punya suami 7, ketujuh-tujuhnya bukan suaminya, dia tetap sabar, betul? Ketika ada perempuan Sirofenesia, orang Yunani, memohon kepadanya untuk menyembuhkan putrinya, Yesus tetap melayani perempuan itu dengan sabar. Yesus penuh dengan kesabaran. Apakah Yesus penuh dengan kemurahan hati? Ya. Ketika 5.000 pria dewasa, belum anak-anak dan perempuan, kelaparan karena mengikuti dia selama 3 hari, dia berdoa kepada Bapa, 5 roti dan 2 ikan cukup memberi mereka makan. Kemurahan hati, betul? Jadi semua karakter roh atau buah roh yang hadir dalam diri orang percaya itu adalah perwujudan Kristus. Itu sebabnya penting sekali. Kalau Anda marah-marah, pemarah, maka orang akan mengenal Kristus sebagai pemarah. Itu sebabnya beberapa waktu lalu sering saya kutip tulisan di belakang mobil, don't follow me, follow Jesus. Tapi mobil itu nabrak lampu merah, maka orang akan bilang berarti Jesus penabrak lampu merah. Itu sebabnya penting sekali teladan hidup, saudara. Jangan main-main dengan teladan hidup. Jangan kita anggap keluar dari gereja aman, kembali ke dunia luar liar. Tidak bisa. Keluar dari gereja tetap
pada kondisi di dalam gereja. Amin. Tetap terkendali, tetap penuh dengan Roh Kudus, ya tetap menjadi berkat, karena semua itu menampilkan Kristus. Itu adalah perwujudan Kristus. Penting sekali, saudara-saudara. Kalau kita tidak terkendali, tantrum, tahu tantrum? Ya bukan penyanyi merah putih itu tantri. Tantrum, tahu tantrum? Wah kayak anak kecil. Ada loh orang dewasa yang tantrum. Emosi tidak karuan, wah labrak sini kalau udah emosi. Dinding kiri hancur, dinding kanan rubuh. Apakah itu Yesus yang harus dilihat dari kita? Ada buku bagus sekali judulnya The Jesus I Never Knew It. Udah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ada di situ tadi? Nggak ada ya? Saya punya 2 itu. Harusnya saya kasih 1 di situ. Ya, bukan Yesus yang pernah saya kenal. Kenapa judulnya itu? Dulu penulis itu diperkenalkan dengan Yesus yang asing. Ketika dia menjadi dewasa, dia ternyata menemukan pribadi Yesus yang begitu luar biasa. Kenapa dia bertemu dengan Yesus yang asing dulu? Mungkin pengaruh dari orang-orang sekitar juga, yang adalah orang Kristen, tetapi perilakunya tidak Kristen. Ya kan? Bukan Kristen tenanan kata orang Jawa. Kristen-kristenan. Nah itu dia. Jadi penting sekali. Ya. Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, tetap sadar, saudara-saudara. Sadar bahwa saya membawa Kristus di dalam hidup saya. Karakter yang saya hasilkan dalam hidup saya, buah roh yang mau saya tampilkan, saya sedang memberitakan Kristus tanpa ucapan. Itu namanya penginjilan melalui kehidupan. Ya, kehidupan. Penginjilan itu ada, bisa melalui perkataan, bisa melalui kehidupan. Tetapi ada peribahasa mengatakan bahwa tindakan atau perilaku itu selalu berbicara lebih keras daripada kata-kata, betul? Action speak louder than words. Tindakan kita itu selalu berbicara lebih keras ketimbang kata-kata kita. Kalau saya bilang Anda sabar ya Pak, kan sering kita gitu kan, menjadi penasihat rohani, betul? Apakah salah menjadi penasihat rohani? Tidak, tapi menjadi lucu ketika apa yang kita nasihatkan sama orang lain, kita pun nggak bisa lakukan itu. Itu menjadi lucu tuh. Kenapa? Karena kita nggak dipenuhi dengan kuasa roh. Kalau orang lain punya masalah, pandai kita kadang menasihati, ya kan? Sabar ya bro. Hidup memang tidak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jalanan tidak selalu lurus, ada saja tikungan ke kiri ke kanan. Wah, rangkaian katanya seperti prosa liris di zaman pujangga dari Romawi, saudara. Tapi ketika dia dapat masalah, kata-katanya itu nggak berlaku buat dia. Nah ini kenapa bisa begitu orang? Karena tidak ada Roh Kudus dalam dirinya. Memang kalau tanpa Roh Kudus, kita tetap bisa menasihati orang, bisa. Kita belajar psikologi, kita belajar teknik bagaimana menasihati orang dari buku-buku, bisa. Tapi bedanya adalah ketika saya mendapat masalah yang sama, nasihat saya tidak berlaku buat saya. Itu saja bedanya. Makanya banyak orang menasihati pandai, waktu dinasihati nggak bisa. Itu sebabnya Yakobus bilang, hati-hati. Hati-hati bagi guru-guru, betul nggak? Iya kan? Terkait dengan lidah kan? Hati-hati guru-guru. Anda mengajarkan sesuatu yang benar, Anda mengajarkan sesuatu yang baik, hati-hati. Karena suatu hari ajaran Anda itu berlaku buat Anda. Firman Tuhan pun di Ibrani kan gitu. Sebab firman Tuhan itu
lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ya, bermata dua loh. Firman Allah itu kepada orang yang disampaikan, firman Allah juga kepada saya yang menyampaikan. Amin. Semua itu bisa kita kerjakan dengan benar kalau ada roh Tuhan di dalam diri kita. Roh Tuhan yang menghasilkan buah roh di dalam diri kita. Ya. Next. Pada dasarnya saudara-saudara, ya, buah roh yang dihasilkan oleh Roh Kudus ini, seperti di awal tadi saya katakan, itu menjangkau seluruh aspek kehidupan kita. Kalau di situ tadi di Galatia pasal 5 hanya diberikan ada 9 buah roh, sebenarnya itu hanya mewakili saja. Ada kata-kata tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Artinya apa? Masih banyak lain hal di mana tidak ada hukum yang menentang hal itu, dan itu juga termasuk buah roh. Hari ini buah roh itu mesti ditambah. Apa itu? Kecerdasan jari. Itu juga buah roh, saudara-saudara, hari ini loh. Nanti ditambah aja itu di Galatia. Karena buah roh adalah setelah penguasaan diri, kecerdasan jari. Karena orang-orang sekarang jarinya kurang cerdas. Betul nggak? Iya kan? Kalau dulu mulutmu harimaumu, sekarang jarimu harimaumu. Betul saudara? Harus ditambah itu. Apalagi buah roh yang perlu ditambah sekarang? Ada banyak. Tidak iri hati, itu juga termasuk buah roh nggak? Buah roh. Jadi buah roh ini sebenarnya mencakup keseluruhan aspek dalam hidup kita. Pikiran yang bersih, buah roh tidak. Tidak overthinking, buah roh tidak. Buah roh itu. Jangan bilang saya penuh sukacita, tapi overthinking, habis sukacitamu. Habis. Selalu membandingkan diri dengan orang, ya kan? Habis damai sejahtera kita. Yang benar itu apa? Kalau kita berjuang, bandingkan diri kita dengan siapa sebenarnya? Ya dengan diri kita. Bandingkan diri kita tahun lalu dengan diri kita tahun ini, mengalami kemajuan enggak? Ya kan? Begitu yang benar. Jangan bandingkan diri saya dengan bupati. Kalah jauh dong. Ojo dibanding-banding ke. Kata lagu itu enggak? Ya mesti kalah. Pendeta GSJ Sumbawa dibandingkan bupati, kalah. Iya kan? Tapi saya membandingkan diri saya dengan yang tahun lalu. Tahun lalu saya baca Alkitab macet-macet karena kurang oli, ya kan? Masuk gigi 2 macet, olinya nggak bagus. Sekarang saya ganti oli, masuk gigi 2 sudah bagus. Betul? Begitu caranya membandingkan diri itu. Tahun yang lalu saya jarang berdoa karena terlalu sibuk dengan kehidupan yang fana. Sekarang tahun ini saya tingkatkan berdoa. Begitu cara membandingkan diri. Itu positifnya. Negatif juga ada. Tahun yang lalu saya lancar baca Alkitab, sekarang kok mandek-mandek. Ada apa? Kan gitu kan? Begitu cara membandingkannya. Ada apa? Tahun lalu saya lancar berdoa, doa Bapa Kami 7 kali saya ulang-ulang tetap hafal. Ada yang berdoa doa Bapa Kami aja. Makan doa Bapa Kami, dikejar anjing doa Bapa Kami. Ada tuh dikejar anjing, Bapa Kami di surga, dikuduskanlah namamu.
Terus anjingnya ngomong amin, amin, terima kasih buat makanan hari ini Tuhan. Dia juga doa Bapak kami juga. Negatifnya begitu. Tahun lalu saya rajin baca Alkitab, tahun ini kok macet-macet. Apakah kurang oli atau harus ganti oli? Diperiksa hidupnya, kan begitu membandingkan, toh? Betul nggak? Kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain, lalu kita nggak tahan, overthinking, susah hidup kita. Nggak bisa makan, nggak bisa minum, bukan karena nggak ada makanan. Betul nggak? Kalau pikiran kita udah overthinking, susah makan kita. Nggak ada damai sejahtera. Ya kan? Jadi saudara, buah roh itu ada di setiap area hidup kita. Pikiran kita harus bersih. Itu juga buah roh. Perilaku kita harus bersih. Itu juga buah roh. Ya. Cara kita bergaul juga harus bersih. Itu buah roh. Saudara, saya berikan motivasi kepada kita ya. Kita harus berani menjadi orang yang berbeda. Sekarang tuh dunia menawarkan kesamaan. Apa itu kesamaan? Pikiran yang sama. Ya kan? Kadang kita belum tahu masalah, kita udah komen duluan, ya kan? Belum tahu kita masalah nih, ada berita tersebar toko R.K. ya, terlibat kita belum tahu kebenarannya tuh. Kita memang dari dulu saya udah tahu itu. Padahal kita belum tahu itu. Memang saya udah bisa lihat logat-logatnya itu, ya kan? Padahal kita belum tahu itu. Terus kalaupun kita tahu, penting nggak buat kita itu? Ya kan? Makanya ada orang sebelum berkomentar katanya, ada 3 hal yang harus kita tanya dulu. Pertama, betul apa enggak? Kalaupun itu betul, penting apa enggak? Kalaupun itu penting, baik apa enggak? Kalau udah melewati 3 ujian itu, tetap lolos baru komentar. Kan penguasaan diri kan itu kan? Kalau kita dipenuhi Roh Kudus dan ada buah roh di dalam diri kita, saudara, maka kita akan hidup dengan baik. Pikiran kita terkendali, hati kita terkendali. Ya. Ada banyak orang susah, bukan karena kondisinya susah, karena dia bikin diri susah. Ada banyak orang susah, bukan karena Tuhan nggak berkati dia, tapi karena pola hidupnya dan gaya hidupnya yang salah. Berkat-berkat Tuhan tidak tersalur pada tempat-tempat yang tepat. Susah dia. Nah, mari kita pikirkan, itu buah roh loh. Ngatur duit buah roh nggak itu? Buah roh. Jangan bilang, pokoknya saya sembahyang, haleluya, haleluya, amin 13 kali, air mata keluar. Kalau soal uang ya, itu urusan saya lah. Masa Tuhan juga ikut ngurus uang? Betul? Buah roh itu. Kecerdasan kita mengatur uang, itu buah roh yang diperlukan manusia zaman sekarang. Iya kan? Saya mengenal ada orang, saudara, dan mereka mengakui bukan nggak punya uang, punya banyak uang, tetapi karena ada nilai serakah dalam dirinya, akhirnya uang sekian M masuk ke investasi bodoh. Sekian M habis karena serakah. Apakah salah berinvestasi? Tidak. Sebelum investasi, Anda harus melek investasi. Saya heran kadang-kadang
S2, S3, kena tipu. Heran saya itu. Kayak lagunya Frankie Sahilato itu. Aku heran. S2, S3 kena tipu. Kenapa bisa ditipu? Serakah. Betul nggak? Kalau dia tidak serakah, dia pasti pikirannya jernih, ya kan? Jernih, lalu dia menilai, oh ini janggal, ini janggal, ini janggal. Oh no. Ada orang nangis-nangis, kenapa? Saya terlanjur transfer Pak. Kemarin ada orang bilang dapat mobil Avanza baru Pak, ya kan? Murah Pak, baru 3 bulan dipakai 75 juta Avanza baru, yang pelos. Kan orang Medan, nggak bisa bilang V. Yang pelos itu loh Pak, 75. Langsung saya transfer, katanya uang muka 1,5 juta. Ku transfer lah, murah kali itu. Ini berkat Tuhan ini. Setelah ditransfer 1,5 juta, hilang nomor itu. Hilang. Itu tidak memiliki kendali roh dalam hidupnya itu. Kalau ada orang memberikan Anda hadiah, lalu dia minta transfer walaupun 100.000, pasti itu bohong. Betul? Saya pernah dapat email berapa belas tahun yang lalu. Waktu itu dolar masih 8.000 per dolar, masih zaman SBY. Dapat hadiah ya dari suatu undian tahunan di Amerika. Saya dapat 1 juta dolar US. Saya kalikan 8M lebih. Puji Tuhan, saya bilang kan. Dia telepon saya, saudara. Kami ngobrol. Saya kenalkan saya pendeta. Oh dia bilang puji Tuhan Pak Pendeta. Dari Afrika yang telepon. Pak Pendeta dapat 1 juta US dollar. Puji Tuhan, saya sudah berangan-angan. Waktu itu Avanza baru keluar. Saudara, yang model terlama itu, yang awal-awal yang harganya 80 juta kosongan itu. Iya kan? Awal-awal Avanza 80 juta kosongan kan? Di dalam gak ada ini maksudnya. Saya sudah berencana. Saya sudah hitung. Setelah beberapa minggu terus komunikasi, tiba-tiba minggu ketiga dia bilang, Pak Pendeta, tolong kirimkan uang untuk mengirim dokumen di FedEx Express. Tahu FedEx kan? FedEx. Berapa? $1.000 katanya. $1.000. Bukan $1.000. Sekitar 1.700.000. Berapa waktu? Pokok saya itu 1.700.000. Lalu saya bilang, maaf Pak, saya tidak percaya. Biarpun Bapak menyuruh saya ngirim hanya Rp1.000.000, saya tahu itu penipuan. Wanda Pak Pendeta, ini hadiah jangan sampai hilang, sayang katanya. Saya bilang tidak. Itu karena saya masih waras waktu itu, saudara. Sekali saya kirim 1.700.000, nomor itu hilang. Apalagi itu nomor Afrika, saudara-saudara. Itu bukan nomor Indonesia, itu nomor Afrika. Coba, apa saya mau kejar ke Afrika? Kembalikan uangku gitu. Oh, godaannya, cara dia merayu itu luar biasa, saudara-saudara. Tapi tidak. Begitu caranya. Walaupun kita diiming-imingi yang besar, kalau ada Roh Kudus dalam diri kita, kita terkendali. Amin. Itu kan menyelamatkan hidup kan? Jangan bilang itu nggak menyelamatkan hidup. Dengan adanya buah Roh dalam diri kita, hidup kita aman. Kita tidak gampang tergoda, kita tidak gampang ditipu, kita tidak gampang diombang-ambingkan oleh segala macam yang ada di dunia ini. Karena apa? Roh bekerja dalam diri kita. Amin. Perhatikan ini. Kehidupan Kristiani yang sungguh-sungguh adalah buah dari keputusan untuk berjalan dan hidup dalam kehendak Roh Kudus.
Hal ini akan menghasilkan buah roh. Dan firman Allah dengan jelas berkata, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Selanjutnya saudara-saudara, buah roh ini menjadi petunjuk yang jelas, ya, bahwa seperti inilah kehidupan orang-orang percaya yang sedang diubah oleh Tuhan. Jadi orang yang hidupnya diubah oleh Tuhan, ada bukti konkretnya, saudara. Nah, seorang yang menghasilkan buah roh, maka dia akan memperlakukan sesamanya seperti Allah memperlakukan dia. Dengan cara apa? Dengan cara penuh kasih, di dalam sukacita, didorong oleh damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dengan penuh kelemah lembutan dan penguasaan diri dan lain sebagainya yang dihasilkan oleh pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita. Ya. Amin, saudara. Itu dia. Jadi intinya pagi ini adalah hiduplah oleh Roh. Taatilah Roh Kudus yang menginsafkan kita. Kalau Roh Kudus mengatakan ini dosa, berhenti. Kalau Roh Kudus mengatakan ini salah, berhenti. Kalau Roh Kudus mengatakan ini tidak berkenan, berhenti. Maka buah roh akan lahir dari diri kita. Ada banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan dalam hidup kita, tapi kita harus menguasai diri kita untuk tidak larut dalam semua yang tidak bisa kita kendalikan. Saya selalu bilang, Tuhan, ini tidak bisa saya kendalikan. Apa yang tidak bisa saya kendalikan, saya serahkan kepada kendali Tuhan. Aman saya, saudara. Pikiran saya aman, hati saya tenang, hidup saya tenang. Apakah tidak ada persoalan? Banyak. Ya cuman kurang satu aja. Saudara 3, saya 2 persoalannya, itu aja. Saudara 4, saya 3. Lebih sedikit saya 1. Ya kan? Tapi sama-sama kita punya persoalan. Bagaimana kita bisa hidup tenang? Hasilkan buah roh. Melalui apa? Melalui dialog dengan Allah. Ketika Roh Kudus mengatakan ini salah anakku, oke Tuhan, ini salah, saya tidak lanjutkan. Ketika Roh Kudus mengajari kita, mengingatkan kita tentang firman Allah, begini, perlakukan orang lain begini, perlakuan orang lain begini, jangan memperlakukan orang lain begini, oke Tuhan, maka buah roh itu akan subur dari hidup kita. Dan ketika buah roh itu subur dari hidup kita tenang. Amin. Apakah mungkin hidup manusia tenang? Mungkin gak? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Berarti mungkin hidup manusia itu tenang kalau dia dekat dengan Allah, kalau dia berkenan kepada Allah. Sebaliknya kalau dia tidak berkenan kepada Allah, ya hasilnya juga sebaliknya, hidupnya kacau balau. Dan pesan ini sudah saya sampaikan ya kepada kita semua. Kalau hidupmu tidak tenang, berhenti sejenak. Tanya Tuhan, Tuhan, apakah saya tidak sedang dekat dengan Allah? Apakah saya sedang tidak tunduk kepada kuasa roh? Apakah saya sedang menentang kebenaran-kebenaran dan mengikuti ego saya? Tanya, diam sebentar, berhenti sejenak, tanya Tuhan. Apakah itu mungkin? Mungkin. Raja Daud di dalam perenungannya berkata, selidiki hatiku ya Allah. Betul gak? Ketahui pikiran-pikiranku. Apakah ada yang menyimpang? Iya kan? Ketika Raja Daud
berbicara kepada Allah seperti itu kepada Allah. Dia dalam keadaan diam. Dia tenang berbicara kepada Allah. Selidiki hatiku, ketahui pikiran-pikiranku, apa saja yang menyimpang, Tuhan. Begitu cara kita hidup dengan Roh Kudus. Kalau hidup kita terasa tidak beraturan, berhenti sebentar, diam sebentar, tanya kepada Tuhan, apakah yang sedang saya kerjakan ini keliru? Apakah ini menentang kehendak Allah? Ajari aku, Tuhan. Kan begitu kan? Maka Yohanes 14 digenapi. Dia yang akan mengajari engkau, dia yang akan mengingatkan engkau. Tujuannya apa? Supaya tidak gentar dan gelisah hatimu. Memang obat gentar dan gelisah itu adalah dekat dengan Tuhan. Gak ada. Saudara gentar gelisah tak kasih uang, tenangnya cuma sehari. Uang habis, gentar lagi saudara. Iya kan? Tenangnya cuma sehari. Biar saudara naik bom bongkar 3 kali keliling, tetap gak tenang kalau. Tahu bom bongkar? Saya pertama kali latihan bawa mobil itu di bom bongkar. Saya tabrakin semua. Karena tidak ada hukumnya nabrak orang di bom bongkar, saudara. Ya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kalau kita mau tenang, ikuti Roh Kudus. Buah Roh akan menuntun kita senantiasa. Tuhan